disepakati bahwa Jakarta harus bertindak lebih cepat lagi. Kita menyaksikan bahwa kasus masih terus bertambah. Per kemarin di Jakarta ada 660 orang dalam pemantauan, 289 pasien dalam pengawasan. Karena itu kita akan meningkatkan semua langkah-langkah untuk mengurangi interaksi antar warga agar bisa mengurangi potensi penularan. Karenanya dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada dunia usaha untuk mulai mempersiapkan, bahkan kalau bisa mulai melaksanakan kegiatan kerja jarak jauh, sehingga potensi penularan bisa kita kendalikan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan lalu lintas dan transportasi. Dalam kondisi normal, kita menganjurkan untuk masyarakat menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Saat ini potensi penularan di kendaraan umum cukup tinggi. Karena itu kita akan menghapuskan atau mencabut sementara kebijakan ganjil genap di seluruh kawasan Jakarta, sehingga masyarakat bisa memilih moda transportasi yang lebih minim risiko penularan. Ini tidak diberlakukan 2 minggu, tapi kita cabut sementara dan akan diberlakukan lagi ketika kondisi sudah dalam kontrol kita. Yang berikutnya adalah terkait dengan kebutuhan pangan. Perlu disampaikan di sini bahwa alhamdulillah stok kebutuhan pangan di Jakarta cukup baik. Kita tadi mendapatkan laporan juga dari Bulog bahwa kalaupun tidak ada pasokan selama beberapa waktu ke depan, saat ini ada stok 320.000 ton beras. Tanpa pasokan kita bisa bertahan 2 bulan. Dan ini insya Allah diamankan juga dengan Cipinang Food Station Pasar Jaya. Dan bagi masyarakat penerima kebutuhan pokok bersubsidi, mereka bisa mendapatkan di Pasar Jaya dengan leluasa. Kami hanya mengingatkan pentingnya melakukan penjarakan antar warga sehingga interaksi termasuk antrian-antrian itu diberikan ruang yang cukup. Lalu kami juga tadi membahas mengenai tempat-tempat hiburan, tempat-tempat di mana masyarakat bisa berkumpul. Saya menganjurkan untuk dikurangi, jauhi, lebih baik tinggal di rumah. Secara khusus saya perlu menggarisbawahi bahwa kebijakan untuk meniadakan kegiatan belajar di sekolah bukan berarti libur. Ini berarti berada di rumah. Dan keluarga, saya harap khususnya orang tua menjaga, mengarahkan anak untuk berkegiatan di rumah. Dengan seperti itu maka kita akan bisa mengendalikan potensi penularan COVID-19 ini. Jangan sampai tiadanya kegiatan belajar mengajar di sekolah diartikan sebagai liburan, lalu bermain bersama di luar, pergi ke tempat-tempat umum, pergi ke tempat-tempat hiburan, justru meningkatkan potensi penularan. Hal lain yang tidak tadi kami garis bawahi juga
bahwa kebijakan untuk meminimalkan kegiatan di luar rumah bukan berarti kemudian masyarakat berbondong-bondong pergi meninggalkan Jakarta untuk berliburan atau untuk pulang kampung. Kami justru menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak bepergian sama sekali, termasuk bepergian keluar kota, apalagi pulang kampung, karena kita harus memastikan bahwa warga Jakarta aman, dan bila sampai terdeteksi memiliki potensi menularkan, dia tidak menularkan ke tempat lain, tapi lapor di sini. Karena kita saat ini masih terbatas yang sudah dites, artinya di luar sana kita menyadari ada banyak yang mungkin sudah terkena virus COVID-19 tapi belum terkonfirmasi karena belum dites. Karena itu kita minta kepada semuanya untuk tetap berada di Jakarta dan tidak justru bepergian. Hal lain yang tidak kalah penting sekalian adalah terkait dengan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan coronavirus di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Kepres nomor 7 tahun 2020, kami dalam pertemuan dengan Forkompimda sudah langsung siap melaksanakan keputusan Presiden. Kita akan membentuk dan nanti akan dipimpin oleh Sekda Pemprov DKI Jakarta yang unsurnya terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur polisi, unsur TNI, unsur kejaksaan, kemudian juga dari unsur masyarakat. Unsur masyarakat ini melibatkan banyak. Kami perlu garis bawahi bahwa persoalan yang kita hadapi sekarang ini adalah persoalan yang membutuhkan kampanye penyadaran masyarakat. Ini berbeda dengan bencana alam yang kita perlu memobilisasi orang untuk mendatangi dan memberikan bantuan. Seperti misalnya ada tanah longsor atau ada gempa bumi, ada tsunami, maka kita memobilisasi sumber daya datang ke lokasi. Kalau ini adalah wabah penyakit menular, yang langkah harus dilakukan adalah menggerakkan masyarakat untuk berada di rumah, untuk tidak bepergian, untuk tidak bekerja di luar, untuk tidak belajar di luar, sehingga memerlukan pola kampanye yang berbeda dan tim tugas yang berbeda. Karena itu saya mengharapkan sekali bantuan dari teman-teman di media untuk ikut mengkampanyekan kegiatan di dalam rumah. Kalau ini kita bisa lakukan sama-sama, maka insya Allah kita akan bisa mengendalikan penyebarannya. Dalam kesimpulan tadi, kami memang memandang Jakarta sudah perlu menutup kegiatan-kegiatan, baik kegiatan di dalam maupun kegiatan kedatangan orang ke Jakarta dan orang keluar dari Jakarta. Akan tetapi kami tidak bisa memutuskan sendiri, karena ini harus dikonsultasikan dengan Kepala BNPB sebagai pimpinan di dalam pengendalian atau penanganan corona virus disease 19 ini. Jadi, tapi dari kami memandang Jakarta sudah harus bertindak cepat untuk betul-betul meminimkan kegiatan di luar. Ada yang terkait pendidikan yang tadi juga dibahas, tapi nanti biar disampaikan langsung secara detail oleh Kepala Dinas Pendidikan. Demikian bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, Pak, jadi ganjil genap berlaku kapan, Pak? Ya? Ganjil genap berlaku kapan? Mulai Senin besok sudah kebijakan ganjil genap langsung tidak berlaku. Pak, terkait dengan tadi, apakah tidak akan dibuat aturan misalnya kayak tempat-tempat kayak mall atau apa yang tutup dulu gitu, atau bagaimana menggunakan media yang ada di lingkungan? Ya, jadi kita menganjurkan kepada sisi masyarakat untuk tidak
mendatangi tempat umum. Kita juga menyadari bahwa sebagian dari pertokoan retail adalah menjual kebutuhan pokok dari masyarakat. Nah, kebutuhan pokok dari masyarakat ini memang dibutuhkan. Jadi kita tadi kenapa kita mengundang juga asosiasi pedagang retail, karena kita memerlukan bantuan mereka untuk memastikan pasokan kebutuhan warga Jakarta terpenuhi. Kalau kebutuhan retail itu ditutup, toko-tokonya tutup, maka akan menimbulkan masalah baru di kota ini. Jadi itu contohnya. Ada satu hal yang penting, bahwa pedagang retail akan menerapkan pembatasan penjualan. Ini untuk mengendalikan belanja berlebih yang bisa mengubah stabilitas pasar. Stabilitas pasar ini bisa berubah ketika ada perilaku belanja yang berubah secara drastis. Kita biasa sebut dengan istilah panic buying. Nah, ini tadi sudah kita sepakati bahwa akan dijaga stabilitas itu dengan cara pembatasan penjualan. Berikutnya. Selakunya Langsung. Pak, kan RSPI Sulianti kan sudah menerapkan rawat inap hanya untuk pasien corona pada hari Senin. Ada rencana RSUD lainnya mau ditambahkan atau bukan lain? Mau kayak gitu juga? Bagaimana? RSPI kan mulai hari Senin hanya merawat pasien rawat inap untuk corona. Rumah sakit rujukan lainnya ada rencana penambahan juga kayak gitu? Kebijakan yang serupa? Nanti biar Bu Kadis menjawab ya. Tapi saya ingin sampaikan di sini bahwa penting sekali bagi kita dalam situasi seperti ini menyadari mengurangi yang tertular itu langkah pertama dan terutama. Karena ketika sudah tertular, kapasitas rumah sakit, jumlah dokter dan perawat itu ada batasnya. Jadi kalau ini dibiarkan naik terus, akan ada ambang batas di mana healthcare system kita tidak mungkin bisa menampung itu semua. Karena itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengurangi potensi penularan. Bu Kadis, silakan jawab yang terkait dengan kebijakan rumah sakit. Menambahkan tentang peningkatan kapasitas rawat inap bagi pasien dalam pengawasan. RSUD kita siapkan adalah pertama RSUD Pasar Minggu, tapi tidak kita kosongkan hanya untuk COVID karena di sana harus kita sediakan ruang untuk pasien-pasien dengan imunokompromis. Kita tahu di Pasar Minggu